Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini dari Kuburaya untuk Indonesia. Hari ini saya Elviana Wardani selaku Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya memberikan informasi yang sangat penting tentang pelistrikan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Salah satunya adalah perluasan jaringan listrik yang berada di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. Dan di sana di tahun 2023 tanggal 20 Juli kemarin kami melakukan monitoring dan evaluasi di situ di Dusun Gunung Benua. Di sana telah dilakukan perluasan jaringan listrik yang dilakukan oleh PT PLN Kalimantan Barat dan sudah dilakukan perluasan jaringan dari Desa Benua sampai perbatasan Desa Subah di Kabupaten Sanggau. Dan itu sudah terlaksana dengan baik, sudah terpasang dan tinggal kita akan melihat apakah masyarakat bisa manfaatkan jaringan listrik itu. Kemudian selain di Gunung Benua sampai perbatasan Desa Subah Kabupaten Sanggau juga dilakukan di Dusun Gunung Lonce. Gunung Lonce sudah juga dilakukan perluasan jaringan listrik. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga di arah kira-kira 1 km dari Jalan Trans Kalimantan itu ada namanya Kampung Lama ya. Kampung Lama itu juga sudah dilakukan perluasan jaringan listrik, sudah dilakukan, tetapi sayangnya jaringan listrik itu belum bermanfaat penuh oleh masyarakat yang ada di situ. Karena KWH-nya belum masuk ke rumah tangga atau rumah-rumah penduduk. Jadi diharapkan memang setelah ada jaringan listrik, mudah-mudahan PT PLN nanti bisa segera merealisasikan itu KWH untuk rumah-rumah. Sehingga rumah-rumah di Kampung Lama itu bisa memanfaatkan listrik dengan sempurna. Dan hari ini Kampung Lama di Dusun Benua, Kecamatan Sungai Ambawang ya, itu masih menggunakan pelita, masih menggunakan diesel dengan bahan bakar solar. Padahal solar itu memang sangat terbatas jumlahnya karena dia solar termasuk bahan bakar atau jenis bahan bakar bersubsidi. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya jaringan perluasan jaringan listrik ini, masyarakat di Sungai Ambawang khususnya di Dusun Gunung Benua, Dusun Lonce itu dapat dan Desa Kampung Lama itu bisa memanfaatkan jaringan listrik yang baru terpasang dengan sempurna. Dalam rangka persiapan hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah desa terkait dengan PJUTS. PJU itu artinya penerangan jalan umum tenaga surya yang berada di Desa Sungai Kerawang, Kecamatan Batu Ampar, maka itu telah dilakukan survei bersama atau verifikasi bersama antara sumber daya alam atau bagian sumber daya alam, kemudian bidang aset, kemudian dari perhubungan dan dari bagian umum. Itu juga sudah dilakukan verifikasi bersama ke Sungai Kerawang. Kita melihat di sana ada 90 unit PJUTS yang akan diserahkan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya ke pemerintah desa. Dan setelah diverifikasi ternyata memang benar adanya itu ada 90 titik atau 90 unit PJUTS yang akan kita hibahkan. Nah, PJUTS ini asalnya dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, dari Dirjen EBTKE, Kementerian ESDM Republik Indonesia pada tahun 2019 diserahkan kepada kabupaten, kemudian insya Allah pada tahun 2023 ini akan diserahkan atau dihibahkan kepada pemerintah desa untuk dapat dimanfaatkan. Dan di sana ternyata setelah kita verifikasi ke TKP, ke lokasi di Sungai Kerawang, ternyata memang sangat bermanfaat. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini itu merupakan sosialisasi peraturan Kepala BPH Migas Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang pengguna JPT dan JPKB dengan dikeluarkannya nanti surat rekomendasi. Untuk itu kegiatan ini diperuntukkan atau ditujukan kepada beberapa OPD yang memang menangani langsung
Dan ini nanti sosialisasi ini itu dilakukan atau sebagai narasumber itu adalah PT Pertamina Provinsi Kalimantan Barat. Nah, OPD-OPD atau sektor-sektor yang menjadi sasaran JBT yang boleh menggunakan JBT dan JBKP itu salah satunya adalah pada sektor usaha mikro. Nah, sektor usaha mikro ini itu menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuburaya. Nah, ini rekomendasi yang ini dikeluarkan oleh kepala OPD-nya. Kemudian kalau usaha perikanan itu kepala perangkat daerah yang berhak untuk mengeluarkan rekomendasi bagi mereka itu kalau di Kuburaya adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuburaya. Kemudian ada juga Kepala Pelabuhan Perikanan, tetapi ini merupakan Kepala Pelabuhan merupakan UPT Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian usaha pertanian itu adalah atau Kepala Perangkat Daerah yang mengeluarkan rekomendasi ini itu adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Dan ini surat ini atau rekomendasi ini itu yang mengeluarkan selain kepala OPD juga kepala desa. Kalau di daerah di kabupaten itu kepala desa berhak juga atau boleh mengeluarkan rekomendasi. Kalau di daerah perkotaan itu adalah lurah. Untuk transportasi itu yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Desa bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Ini khusus untuk transportasi air yang motor tempel. Transportasi air yang menggunakan motor tempel untuk angkutan umum maupun perseorangan. Ini bisa dikeluarkan oleh Kepala OPD dan Kepala Desa. Kemudian pelayanan umum. Pelayanan umum ini bermacam-macam, bisa menggunakan JBT, minyak solar ya, itu krematorium salah satunya, krematorium juga untuk pembakaran dan tempat ibadah. Nah ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, kemudian juga panti asuhan dan panti jompo. Ini kebetulan di Kabupaten Kuburaya untuk panti jompo itu punyanya provinsi, tetapi panti asuhan banyak juga di sini. Nah itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial. Kemudian ada juga pelayanan yang termasuk pelayanan umum itu adalah rekomendasi diberikan kepada rumah sakit tipe C, D dan puskesmas. Nah ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Kemudian usaha perikanan. Usaha perikanan itu untuk nelayan dengan kapal sampai dengan 5 JT yang terdaftar, terus kapal 5 JT sampai dengan 30 JT yang terdaftar dan pembudidaya ikan berskala kecil itu menggunakan minyak solar. Kemudian ada yang menggunakan pertalit itu nelayan dengan kapal sampai dengan 5 JT yang terdaftar dan pembudidaya ikan skala kecil, genset daya 15.000 watt dan pompa air daya sampai dengan 24 PK. Itu bisa menggunakan pertalit. Nah, yang lainnya usaha pertanian, kemudian usaha transportasi dan pelayanan umum itu semuanya menggunakan JBT atau minyak solar. Untuk lebih detailnya, khusus untuk usaha mikro itu yang menggunakan JBT atau minyak solar adalah mesin perkakas yang motor penggeraknya itu adalah JBT atau JBKP. Kalau JBT itu minyak solar, kalau JBKP itu adalah pertalite. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini dan dari Pertamina sebagai narasumber, mudah-mudahan semua OPD yang ada di Kabupaten Kuburaya dapat mengeluarkan rekomendasi kepada sektor-sektor di bawahnya sesuai dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala BPH Migas Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023. Pada subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, salah satunya adalah monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kelapa unggul atau kelapa dalam. Kegiatan ini dilaksanakan di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Pada tahun 2022, di Parit Tembakul, Desa Punggur Kecil, sudah diberikan bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada 3 kelompok tani, yaitu 1. Kelompok tani Ingin Maju, 2. Kelompok tani Tun Jaya, 3. Kelompok tani Usaha Timur Jaya. Pada kelompok tani Ingin Maju dengan kelapa varietas Genjah sebanyak 3.550 batang untuk luas lahan 25 hektar. Dan pada kelompok tani Tun Jaya dengan kelapa varietas Genjah sebanyak 3.250 batang untuk luas lahan 25 hektar. Dengan kondisi sekarang sudah ditanam. Pada tahun 2023, di Parit Tembakul di Desa Punggur Kecil juga sudah diberikan bantuan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan kepada kelompok tani Usaha Timur Jaya dengan kelompok varietas Genjah sebanyak 2.600 batang untuk luas lahan 20 hektar. Dengan kondisi sekarang, yaitu ada sebagian sudah ditanam, serta penyaluran bibit tersebut diiringi pupuk glorit dan pembasmian hama menggunakan pestisida. Terkait dengan perkembangan terakhir, dimonitoring dan evaluasi setelah adanya kebakaran hutan gambut, tumbuh kembang sekitar 90% bibit kelapa dalam yang hidup. Akibat dari kebakaran tersebut, ada sekitar setengah hektar. Pada kelompok tani Tum Jaya, sekitar 70 batang yang terbakar. Serta untuk kelapa yang masih di wilayah gambut, jika ada gulma akan dibasmi menggunakan herbisida atau dibersihkan secara manual. Untuk kelompok tani Usaha Timur Jaya, penanaman bibit kelapa Genjah ini sudah ditanam kurang lebih 60%. Kelebihan kelapa jenis ini atau varietas Genjah ini adalah pertumbuhannya melambat, akan tetapi unggul serta cepat berbuah, dan buahnya banyak. Mungkin sementara itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.